jasmani dan rohani kita sampai saat ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Hayatul Lupus. Saya akan bertugas sebagai moderator dari kelompok 2 dengan judul Pengaruh Perilaku Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan. Baiklah, presentasi akan disampaikan oleh teman-teman saya. 1. Definisi kepemimpinan. Pemimpin adalah orang yang memulai pekerjaan dengan mengkomunikasikan kebijakan dan rencana kepada bawahan dari mana pekerjaan sebenarnya dimulai. Memberikan bimbingan seseorang pemimpin tidak hanya mengawasi, tetapi juga memainkan peran untuk membimbing bawahannya. Bimbingan di sini berarti menginstruksikan pada bawahan bagaimana cara mereka harus melakukan pekerjaan mereka secara efektif dan efisien. Menciptakan kepercayaan percaya diri merupakan faktor penting yang dapat dicapai melalui apresiasi upaya kerja bawahan. Menjelaskan peran mereka dengan jelas dan memberi mereka pedoman untuk mencapai tujuan secara efektif. 2. Teori kepemimpinan menurut para ahli. 1. Teori Wright menyatakan bahwa kepemimpinan adalah hasil dari karakteristik atau sifat individu yang memiliki keterampilan atau kemampuan tertentu yang dapat menjadi pemimpin yang efektif, di mana teori ini menekankan bahwa seorang pemimpin dilahirkan dengan sifat-sifat tertentu seperti kepribadian, inteligensi, kecerdasan emosional, dan keterampilan sosial yang membuat mereka lebih cocok untuk menjadi pemimpin. 2. Teori behavioral. Teori yang menekankan pada tindakan atau perilaku seorang pemimpin yang dapat diterapkan dan ditiru oleh bawahan, dan menyatakan bahwa seorang pemimpin yang efektif adalah seseorang yang memiliki perilaku yang baik dan dapat diterapkan oleh bawahannya. 3. Teori situasional adalah teori yang menyatakan bahwa situasi atau kondisi tertentu memerlukan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Menekankan bahwa pemimpin harus dapat menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan situasi yang dihadapi. 4. Teori transformasional merupakan salah satu teori kepemimpinan yang menekankan pada pemimpin yang mampu memberikan pengaruh positif terhadap anggotanya dengan cara meningkatkan motivasi, inspirasi, dan kinerja. 5. Teori karismatik menekankan pada sifat-sifat kepribadian yang dimiliki oleh seseorang pemimpin yang membuat orang lain mengikuti mereka. Kepribadian ini dianggap sebagai karisma yang dapat menarik perhatian orang lain dan membuat mereka merasa tertarik untuk mengikuti pemimpin tersebut. 6. Teori transaksional menekankan pada pengaruh pemimpin terhadap bawahan melalui interaksi transaksi yang terjadi antar keduanya. Dan teori ini menganggap bahwa pemimpin memiliki peran dalam memberikan reward dan punishment kepada bawahan sesuai dengan prestasi kerja yang dicapai oleh bawahan tersebut. 7. Teori servant menekankan pada konsep kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan servis kepada anggota atau follower. Pemimpin dalam teori ini dianggap sebagai pelayan yang bertugas untuk membantu, mendukung, dan membimbing anggotanya dalam mencapai tujuan bersama. Teori selanjutnya yaitu teori kepemimpinan kontingensi. Teori ini adalah teori yang menyatakan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling efektif dalam semua situasi, dan teori ini juga menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang paling efektif akan bervariasi sesuai dengan situasi tertentu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti karakteristik tugas, pengikut, dan karakteristik situasi. Lalu dilanjut oleh teori kepemimpinan kompetensi. Teori ini mengatakan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kompetensi atau kemampuan tertentu untuk dapat mengarahkan dan memimpin anggota organisasi dengan baik. Dilanjut dengan teori kepemimpinan pendekatan sistem. Teori ini menganggap bahwa kepemimpinan tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik individu pemimpin saja, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks atau situasi di mana pemimpin berada. Dan teori ini juga menyatakan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, serta harus memahami interaksi antar pemimpin lingkungan dan sistem dalam organisasi. Lanjut dengan teori kepemimpinan pendekatan ekologi.
Teori ini yang menekankan bahwa hubungan antar pemimpin, lingkungan, dan konteks dalam organisasi menyatakan bahwa kepemimpinan harus memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan konteks organisasi untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dilanjut dengan teori kepemimpinan pendekatan kultural intelijensi, teori ini menjelaskan bahwa kemampuan seorang pemimpin untuk memahami dan mengelola perbedaan budaya dalam organisasi. Dilanjut dengan teori kepemimpinan pendekatan psikologi. Teori ini menjelaskan bahwa kepemimpinan dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis seperti kepribadian, motivasi, dan emosi dan resepsi. Dilanjut dengan kepemimpinan spiritual. Teori ini menekankan pada peran kepemimpinan dalam mengembangkan nilai-nilai spiritual dan moral dalam organisasi. Teori ini menyatakan bahwa seorang pemimpin spiritual dapat meningkatkan komitmen, motivasi, dan kinerja kerja karyawan dengan cara menciptakan lingkungan kerja yang didasarkan pada nilai-nilai spiritual. Dilanjut dengan teori kepemimpinan agil. Teori ini menjelaskan sebuah teori yang menekankan pada kemampuan seorang pemimpin dalam mengadaptasi perubahan dalam pengelola proyek dalam metode ini. Dilanjut dengan teori kepemimpinan narasi. Teori ini adalah sebuah teori yang menekankan pada kemampuan pemimpin dalam menciptakan dan menyampaikan cerita atau narasi yang dapat mengubah persepsi, pandangan, dan arah tujuan organisasi atau kelompok. 3. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Terhadap kinerja karyawan telah menjadi topik penelitian yang luas dalam bidang manajemen dan psikologi organisasi. Seorang pemimpin adalah otak organisasi. Pemimpin organisasi selalu membuat keputusan, membuat rencana dasar, dan menentukan tujuan organisasi. Secara teoritis, kualitas SDM dalam suatu organisasi yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi. Hal ini akan dapat tercipta dalam suatu lingkungan kinerja yang kondusif, yang antara lain dipengaruhi oleh tipe kepemimpinan yang tepat. Kepemimpinan seharusnya dianggap sebagai suatu peluang untuk memberikan manfaat bagi banyak pihak, dan bukan dianggap sebagai komodi atau properti untuk meraup keuntungan diri sendiri melalui pemanfaatan pihak lain. Selanjutnya, gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Yang pertama, gaya kepemimpinan transformasional. Melibatkan pemimpin yang memotivasi dan menginspirasi karyawan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Yang kedua, gaya kepemimpinan transaksional. Melibatkan pemimpin yang memberikan penghargaan dan hukuman berdasarkan pencapaian kinerja karyawan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan otoriter. Melibatkan pemimpin yang cenderung mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan karyawan. Yang keempat, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis melibatkan partisipasi karyawan dalam mengambil keputusan. Yang kelima, gaya kepemimpinan laissez-faire. Gaya kepemimpinan laissez-faire melibatkan pemimpin yang memberikan kebebasan penuh kepada karyawan tanpa memberikan arahan atau dukungan yang cukup. Ciri-ciri pemimpin yang efektif. Yang pertama, memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi orang lain sama halnya dengan membangun kepercayaan antara rekan kerja. Fokus pada pemahaman motivasi mereka dan dorong untuk memberikan pendapatnya. Dan yang kedua, memiliki transparansi dengan batasan. Bagian dari membangun kepercayaan adalah menjadi transparansi. Semakin terbuka seorang pemimpin tentang tujuan dan tantangan organisasi, semakin mudah bagi karyawan untuk memahami peran mereka dan bagaimana dapat berkontribusi secara individu bagi keberhasilan perusahaan. Dan yang ketiga, mendorong pengambilan resiko dan inovasi. Dengan menciptakan budaya belajar dari kegagalan, karyawan lebih berani menguji teori atau mengajukan ide-ide baru. Karyawan melihat kreativitas itu tetap dihargai. Bagi beberapa perusahaan, mereka tak lupa memberikan bonus bagi karyawannya yang mampu mengeluarkan ide dan inovasi baru bagi perusahaan. Keempat, memiliki nilai etika dan integritas. Dalam sebuah survei oleh perusahaan konsultan Robert Half, 75% karyawan menempatkan integritas sebagai atribut paling penting dari seorang pemimpin. Dalam 12 survei terpisah oleh Sunny Girls, pecinta Quantum Leadership, 67% responden menilai standar moral yang tinggi sebagai kompetensi kepemimpinan yang paling penting. Dan yang kelima, bertindak tegas. Pemimpin yang efektif
perlu membuat keputusan strategis dengan cepat. Bahkan sebelum informasi definitif bersedia, pemimpin harus memiliki gambaran besar tentang organisasi untuk menyeimbangkan peluang yang muncul dengan tujuan dan sasaran jangka panjang. Yang keenam, terakhir, selaraskan kenyataan yang sulit dengan optimisme. Pemimpin yang efektif tidak menghindari kenyataan yang sulit, sebaliknya mereka bertanggung jawab atas keputusannya, mempertahankan optimisme, dan fokus untuk memetakan tindakan baru. Keuntungan memiliki pemimpin yang efektif. 1. Mampu menerapkan nilai atau value dengan visi perusahaan. Kedua, meningkatkan moral. Ketiga, memudahkan komunikasi dengan beragam latar belakang karyawan. Keempat, mampu memberikan apresiasi dan motivasi bagi karyawan. Kelima, menyediakan sumber daya yang mumpuni dan kredibel. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. 1. Kemampuan dan keahlian. Kemampuan merupakan keterampilan yang dimiliki oleh karyawan dalam melakukan suatu pekerjaan. Keahlian merupakan pengetahuan yang dimiliki karyawan tentang pekerjaannya. Oleh karena itu, kemampuan dan keahlian merupakan komponen yang sangat berpengaruh terhadap kinerja seorang karyawan. Kedua, kepribadian. Karyawan yang memiliki kepribadian yang baik, maka dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Ketiga, motivasi kerja. Motivasi kerja adalah dorongan bagi karyawan untuk melakukan pekerjaannya. Jika karyawan memiliki dorongan yang kuat, maka karyawan akan termotivasi untuk melakukan pekerjaan dengan baik, sehingga kinerja yang akan dihasilkan karyawan tersebut akan baik pula. 4. Budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan kebiasaan atau norma-norma yang berlaku dalam suatu organisasi atau perusahaan. Biasanya kebiasaan atau norma-norma ini mengatur hal-hal yang berlaku dapat diterima secara umum serta harus dipatuhi oleh seluruh anggota perusahaan atau organisasi. Yang kelima, kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan perasaan senang atau suka karyawan setelah melakukan pekerjaannya. Jika karyawan senang dengan pekerjaannya, maka karyawan akan berpotensi lebih besar dan menghasilkan kinerja yang lebih baik. 6. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja juga dapat diartikan sebagai suasana kerja. Suasana yang suportif akan membantu produktivitas karyawan lebih tinggi dibandingkan suasana kerja yang tidak suportif. 7. Komitmen. Komitmen dapat diartikan sebagai kepatuhan terhadap perjanjian yang telah dibuat karyawan. Perusahaan atau organisasi semakin kuat komitmen, karyawan semakin besar keinginan karyawan untuk menghasilkan kinerja yang